Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Soliha? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika, tapi melalui dalam video pembelajaran. Dan berharap anak-anak Bunda tetap seksama belajarnya, tetap diperhatikan apa yang Bunda jelaskan ya, Soli dan Solihah. Dan bila perlu, silakan dicatat poin pentingnya. Karena hari ini kita akan membahas materi lanjutan. Kemarin kita sudah belajar tentang rumus-rumus volume bangun ruang ya, yang terdiri dari kubus, balok, dan prisma. Nah, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal, lebih banyaknya di sini volume prisma ya. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya. Bunda harap bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Oke, agar Allah senantiasa memudahkan aktivitas kita, memberkahi setiap aktivitas kita, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bunda mulai share screen-nya. Di sini kita akan membahas soal matematika pada yang ada buku di halaman 99. Ini ada soal tentang soal-soal ya, volume bangun ruang. Oke, selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak Bunda mampu memahami soal yang akan dibahas yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan tepat. Yang kedua, anak-anak Bunda mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan tepat. Oke. Di sini kita ingatkan kembali bahwa rumus kubus itu volume kubus ya, sisi dikali sisi dikali sisi. Sedangkan dia balok itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, terakhir itu prisma kemarin ya. Untuk volume prisma, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Coba diperhatikan yang prisma, karena luas alasnya itu berbentuk segitiga, maka kita cari luas alasnya yaitu dengan menggunakan rumus 1/2 dikali dengan alas segitiga, dikali dengan tinggi segitiga, baru dikalikan dengan tinggi prisma. Oke, di sini ada beberapa soal ya, yang ada buku, yang tidak ada buku, jangan khawatir, Bunda tetap tampilkan soalnya di sini. Nah, ada 8 ya. Yang nomor 1 itu bercabang, ada yang bagian A, B, dan C. Jadi kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Tentukan volume prisma tegak segitiga berikut. Oke, di sini coba diperhatikan. Ini bentuknya segitiga ya alasnya, yang berbentuknya siku-siku, segitiganya siku-siku. Jadi alasnya itu ada 21. Ini alas segitiga ya. Ini adalah alas segitiga. Nah, udah kasih gambar aja. Sedangkan ini adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga. Oke, selanjutnya 32 cm ini adalah tinggi prisma. Ini adalah tinggi prisma ya. Tinggi prisma. Yang ditanya adalah volume prisma. Masih ingat rumus volume prisma? Oke, baik. Volume prisma sama dengan luas alas dikali dengan tinggi prisma. Oke, dikali dengan tinggi prisma. Oke, sudah. Tinggi prisma. Nah,
Lanjut nih. Kalau dia luas alasnya, kita perhatikan kembali alasnya. Alasnya berbentuk apa itu? Ya, bentuknya segitiga. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus segitiga. Apa? Rumus mencari luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, betul. Setengah dikali alas dikali tinggi. Betul sekali. Baru nanti dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya. Nah, tinggi prisma ya. Nah, tinggal kita masukkan saja. Setengah dikali 21 dikali 28 dikali tinggi prismanya berapa? 32. Oke, betul. 32. Nah, 21 nggak bisa dibagi 2 ya. 28 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 14. 14 dikali 21 dikali 32 itu hasilnya adalah 9.408. Satunya apa tadi? Sentimeter ya, sentimeter. Kalau di volume berarti pangkat 3 kubik, sentimeter kubik ya. Sampai di sini untuk soal nomor 1 bisa dipahami, Soli dan Soliha. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Kita lanjut soal yang kedua. Oh, bukan kedua, masih bagian nomor 1 ya, yang B. Nah, yang B ini sama kayak yang tadi. Kita posisikan dulu ini prisma ya. Ini adalah tinggi prisma. 46 itu tinggi prisma. Tinggi prisma. Tinggi prisma. Lalu ini adalah tinggi segitiga 28 ini. Tinggi segitiga. Bunda kasih lambang aja ya. Nah, kalau 32 ini adalah alasnya. Alas segitiga. Nah, alas segitiga. Ditanya tadi masih volume ya. Volume prisma. Volume prisma itu luas alas, L itu luas ya, benar singkat aja, dikali tinggi prisma, T aja, tinggi prisma. Nah, sama kayak tadi ya, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Karena dia alasnya itu berbentuk segitiga, maka kita masukkan kembali rumus segitiganya. 1/2 dikali dengan alas atau A dikali dengan tinggi segitiganya. Lalu dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma. Nah, bentar. Tinggal input, tinggal masukkan angkanya saja. 1/2, alasnya tadi berapa? 32. Oke, 32. Tingginya berapa? Tingginya adalah 28. Kalau tinggi prismanya berapa? 46. Oke, good job. Nah, hasilnya di sini 32 dibagi 2 berapa?
16. Oke, good job. 16. 16 dikali 28, hasilnya adalah 448 dikali 46. Hasilnya adalah 20.608 cm pangkat 3. Nah, sampai di sini bisa dipahami Sali dan Salihah. Sampai soal nomor yang B. Oke, kita lanjut yang C ya. Kita lanjut yang C. Kita lanjut yang C. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini bentuk prisma juga. Yang dicari adalah volume prismanya. Oke, kita analisis dulu dari gambarnya. Alasnya berbentuk apa? Segitiga. Oke, posisikan itu segitiganya sebagai segitiga siku-siku. Berarti alasnya berapa? Oke, alasnya adalah 24. Ini adalah alas segitiga. Kalau tingginya dari segitiga itu adalah 32. Oke. Kalau tinggi prismanya berapa? Nih, 35. Oke. Nah, masih rumus yang sama. Pi sama dengan mencari rumus prisma ya. Luas alas dikali tinggi prisma. Tinggi prisma. Nah, karena alasnya segitiga, berarti kita masukkan rumus segitiganya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, betul. Dikali tinggi prisma. Dikali tinggi prisma. Oke, good job. Nah, lalu kita masukkan tadi angkanya 1/2 dikali dengan alasnya. Alasnya tadi berapa? 24. 24 dikali tinggi segitiganya berapa? 32. Lalu dikali tinggi prismanya ada 35. Lanjut. 24 dibagi 2 berapa? 12. 12 dikali 32 dikali 35. Itu hasilnya adalah 13.440 cm3. Maka 3 ya, satuan dalam volumenya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Yang nomor 1 sudah selesai semua. A, B, C-nya udah selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Nah, di sini tentukan volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 120 cm, bujur sangkar atau pangkat 2, dan tingginya 15 cm. Tinggal langsung aja berarti, nak. Rumusnya tadi apa? Rumus luas prisma tadi? Volume prisma? Ya, luas alas dikali tinggi. Ya, betul sekali. Tinggal dimasukkan saja. Luasnya alas tadi sudah langsung dicari. Tinggal dimasukkan 120 dikali tinggi prisma jadi berapa? 15.
Berarti 120 dikali 15, itu hasilnya berapa? 1.800. Satuannya jangan lupa dituliskan. Karena dia centimeter, kita tuliskan centimeter juga, pangkatnya jadi 3. Ya, sampai di sini bisa dipahami soal nomor 2, Soli dan Soliha. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Kok nomor 4, nomor 3 dulu. Oke, nomor 3 dulu. Nomor 3, sebuah kemasan makanan berbentuk seperti gambar di samping. Berapa volume makanan yang dapat ditampung pada kemasan tersebut? Nah, di situ ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Kita telah terlebih dahulu. Oke. Di sini sebentar. Di sini ada 10. 10 ini sebagai apa? Tinggi segitiga atau tinggi prisma? Iya, betul. Tinggi prisma ya. Nah, tinggi prisma. Terus kalau 8 itu apa? Iya, tinggi segitiga. Betul sekali. Terakhir diketahui soalnya adalah 6 ini apa? Alas. Alas segitiga ya. Nah, tinggal memasukkan saja ke rumusnya. Volumenya tadi adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya tadi karena berbentuk segitiga, berarti kita masukin dulu rumus segitiganya. Setengah dikali alas dikali tinggi segitiga ya, ini ya. Tinggi segitiganya. Baru dikali dengan T. Atau tinggi prismanya itu sendiri. Jadi 1/2 dikali 6 sebagai alas kali dengan tinggi itu 8 dikali dengan 10. Berapa itu? 6/2 berapa? 3. Pinter. 3 dikali 8, 24 dikali 10 adalah 240. Ya, betul sekali. 240 cm pangkat 3. Nah, bisa ya? Bisa dipahami Soli dan Soliha untuk soal nomor 3? Bisa? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini, sebuah atap rumah berbentuk prisma tegak segitiga dengan ukuran alas itu 6 meter dan tinggi segitiga 2 meter. Jika panjang atap tersebut 12 meter, tentukan volumenya. Nah, panjang atap ini sama seperti tinggi prisma ya. Ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma. Oke. Apa rumusnya? Rumus volume prisma. Luas alas dikali tinggi. Tinggi apa? Tinggi prisma ya. Oke, karena tadi katanya
dia prismanya segitiga, berarti alasnya kita cari dulu. Rumus luas segitiga 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, baru dikali T prisma. Nah, ya. Tinggi prismanya itu sendiri atau tinggi panjang atapnya. Jadi 1/2 dikali alasnya berapa? Alasnya adalah 6. Dikali tingginya berapa segitiganya? 2. Oke, dikali dengan tinggi prismanya tadi berapa? 12. Oke, good job. 2 dibagi 2, 1. Jadi 6 dikali 12 hasilnya adalah 72. Satunya apa? Satunya adalah meter ya. Pangkat 3. Sampai di sini Salih dan Seliha. Bisa dipahami soal nomor 4-nya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Volume prisma juga. Masih volume prisma. Coba, volume prisma tegak di sini adalah A, B, C, D, E, F. Di samping adalah, nah ini total volumenya. 1680 cm pangkat 3. Yang ditanya adalah AD. AD ini berarti tinggi prisma. Oke, tinggi prisma. Nah, berapa? Oke, untuk yang 12 cm itu apa? Tingginya atau alasnya, alas segitiga. Oke, ini adalah apa? Iya, betul. Tingginya ya, tinggi segitiga. Kalau 10 ini adalah alas. Alas segitiga. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Tinggi prisma ya. Yang apa yang akan kita cari? Tinggi prismanya. Oke, lanjut. Volumenya tadi berapa? 1680. Oke, 1680 sama dengan 1, karena alasnya itu berbentuk segitiga, berarti setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Nah, lalu dikali tinggi prisma. Nah, siap-siap ke pusat. Hah? Siap-siap ke pusat. Bahasa ngopi itu. Oke. Rasionalnya itu loh. Oke. Itu kan Anda jawab. Kita lanjutkan lagi. 1680 berarti setengah dikali alasnya tadi berapa? 10. Oke, 10 dikali tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 12 ya, untuk yang segitiga dulu ya. Terus yang ditanya adalah tinggi prisma.
tinggi prisma. Nah, di prisma. Maka 10 dibagi 2 berapa? 5 ya. 5 dikali 12, 60. Berarti 1680 sama dengan 60 tinggi prisma. Maka tinggi prismanya adalah tinggi prisma sama dengan 1680 dibagi 60. Berapa hasilnya? Berapa ya? Yuk. 28. Oke. Berarti tinggi prismanya ada 28. Apa satuannya? Sentimeter. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak, Nak? Soal nomor 5. Pembahasan soal nomor 5. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini, volume sebuah tenda yang berbentuk prisma tegak segitiga adalah 3,75 meter pangkat 3 atau meter kubik. Jika ukuran alas bagian depan tenda yang berbentuk segitiga itu adalah 200 cm dan tingginya adalah 1,5 meter, berapakah panjang tenda tersebut? Oke, soal nomor 6 ini kita telah dulu terlebih dahulu. Ini volumenya ya, volumenya itu ada berapa? 3,75 meter pangkat 3 ya. Nah, lalu dia bagian alasnya itu alas segitiganya 200 cm. 200 cm. 200 cm. Berarti kalau kita rubah jadi meter, berapa meter dia? 2 meter. Ya, betul sekali. Sedangkan tingginya, tinggi segitiga itu sendiri adalah 1,5 meter. Ditanya volumenya. Volumenya itu luas alas, rumusnya apa dulu? Luas alas dikali tinggi. Tinggi dari prisma ya, tinggi PP aja, boleh singkat. Nah, volume lagi, kalau rumusnya tadi kan, alasnya karena berbentuk segitiga, berarti 1/2 dikali alas dikali tinggi. Baru dikali dengan tinggi prismanya itu sendiri. Nah, berarti volumenya tadi berapa? 3,75. 3,75. Lalu kita masukkan di sini 1/2. Alasnya tadi berapa? Alasnya 2. Kali tinggi segitiganya berapa?
1,5. Nah, 1,5 dikali dengan tinggi prismanya. 2 dibagi 2 berapa? 1 ya. Berarti tinggal 1,5 TP atau tinggi prismanya. 3,75 sama dengan 1,5 tinggi prisma. Nah, maka sini aja ya. Tinggi prisma TP-nya sama dengan 3,75 dibagi 1,5. Berapa? 3,75 bagi 1,5? Iya. 2,5. 2,5 meter. Hasilnya ada 2,5 meter. Sampai di sini nomor 6-nya bisa dipahami, Soli dan Soliha. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nomor 7 ini, sebuah wadah berbentuk prisma tegak segitiga yang berisi 1/3 bagian. Oke, ada 1/3 bagian ya. 1/3 bagian yang terisi air. Bagian terisi air. Terisi air. Terisi air. Nah, nomor 7 ini ya. Sudah. Alasnya tadi berapa? Alas segitiganya apa? Alas segitiganya adalah 60. 60. Terus tingginya, tinggi segitiganya itu adalah 40. 40 cm ya. Nah, ini ada volume air juga yang diketahui soal volume air. Volume air ini ada 12 liter. 12 liter sama seperti kalau dijadikan sentimeter berarti 12.000. Karena 1 liter itu sama seperti 1 cm. Ya. Jadi 12.000. Nah, lanjut ya. Yang ditanya adalah tinggi wadah. Tinggi wadah atau tinggi prismanya ya. Nah, ya. Jadi kita cari dulu luas alas dari prisma. Luas alasnya tadi apa? Alas prisma berarti setengah membentuk segitiga. Berarti setengah dikali alas dikali tinggi berarti setengah dikali 60 dikali 40. Nah, 60 bagi 2, 30. 30 dikali 40 adalah 1.200. Oke, lanjut ya. Baru luas alasnya. Kita cari dulu volume airnya. Yang tujuan utamanya kan volume,
apa namanya, tinggi dari wadah itu kan. Nah, berarti setelah ini kita cari dulu volume air sama dengan 1/3 itu karena sudah terisi ya, 1/3 dikali dengan volume wadah dibagi volume wadah. Nah, tadi kan volume airnya adalah 12.000 sama dengan 1/3 dikali dengan volume wadahnya apa? Kalau prisma. Luas alas kali tinggi. Oke, luas alas dikali tinggi. Tadi kan sudah ada nih luas alasnya. Luas alas dikali tinggi. Kali tinggi ya. Di 12.000 sama dengan 1/3 dikali dengan luas alas tadi berapa? 1.200. 100 kali tinggi. 1.200 dibagi 3 berapa? Oke, 400 ya. 400. Jadi 12.400 T. Maka untuk mencari nilai tinggi wadah itu T sama dengan sebentar. Jelek betul. T sama dengan 12.000 T sama dengan 30. Oke. 30 cm. Nah, jadi hasilnya tinggi wadah itu adalah 30 cm. Sampai di sini, Soleh dan Solihah, ada yang ingin ditanyakan nggak? Bisa? Oke. Alhamdulillah kalau bisa. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Soal terakhir ini penggabungan antara kubus dengan prisma ya. Kubus dengan prisma. Masih ingat rumus kubus? Ya, panjang rusuk itu sama dengan seperti sisi ya. Berarti 15 cm. 15 cm. Terus alas segitiganya itu adalah 8. Terus tinggi segitiganya adalah 5. Nah, pertama-tama kita cari dulu volume kubus. Volume kubus. Kalau kubus ya, sisi ini sama seperti tinggi prisma juga ya. Prisma. Nah, kalau rumus volume kubus itu apa? Rumusnya sisi dikali sisi. Oke, good job. Mudah ya kalau volume kubus ini. Sisinya tadi berapa? 15. Berarti dikalikan sebanyak 3 kali.
15 dikali 15 dikali 15 sama dengan, itu hasilnya adalah berapa? 3.375. Oke. Sentimeter pangkat 3. Oke, lanjut. Sudah ketemu volume kubusnya? Belum selesai. Kita cari dulu volume prismanya juga. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Oke. Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya di sini karena dia berbentuk segitiga ya. Berarti kita masukin juga rumus segitiganya, luas segitiga. Setengah dikali alas dikali tinggi. Kali tinggi dikali tinggi lagi ya. Nah, masukin aja 1/2. 1/2 dikali dengan alasnya tadi berapa? 8. Tinggi segitunya tadi berapa? 5. Oke. Nah, dikali dengan tinggi prisma. Itu sama seperti sisi tadi ya, panjang rusuk tadi. Adalah 15 ya. 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 5, 20. 20 dikali 15. Berapa? 300. Ya, 300. Jadi volume prisma itu 300 cm pangkat 3. Yang ditanyakan tentukan volume kubus di luar prisma. Nah, di luar prisma. Berarti ada pengurangan. Jadi volume kubus di luar prisma itu sama dengan volume kubus K aja ya buat tulisin dikurang volume prisma tapi. Nah, jadi 3.375 dikurang 300. Jadi hasilnya adalah 3.075 cm pangkat 3. Ya bentar. Udah perbaikin dulu tulisannya. Pangkat 3. Nah, sampai di sini solid dan solihah bisa dipahami untuk soal yang telah kita bahas dari 1 sampai nomor 8. Oke, kalau ada yang ditanyakan, boleh japri Bunda ya nak ya, jika ada pembahasan yang belum bisa dipahami. Boleh japri Bunda. Difotokan saja bagian mana yang belum paham, nanti Bunda jelaskan melalui via japri. Oke, baik solid dan solihah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kesimpulan pembelajaran kita hari ini masih tentang bangun ruang ya. Bangun ruang itu adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruangnya atau volumenya atau isinya. Nah, dokter kita tentang isinya ya. Jadi kalau dia bangun ruang itu kita membahas tentang isinya atau volumenya. Juga sisi-sisi yang membatasinya. Kalau berdasarkan garis besarnya,
bangun ruang itu dibedakan menjadi dua kelompok. Ada yang bangun ruangnya sisinya datar, ada yang bangun ruangnya sisinya lengkung. Kalau yang kita bahas tadi, kalau dia balok, kubus, prisma, itu masih dalam kategori bangun ruang sisi datar. Iya, dalilnya itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ini masih tentang kita untuk supaya berlapang-lapang dalam majelis untuk menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang volume tabu beserta soal-soal pembahasannya. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Bunda Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan silakan jawab Bunda. See you next time ya Soli dan Solihah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama melakukan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.